Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang Zoom pada sore hari ini. Baik, saya selaku moderator Sri Rizky Handayani pada sore hari ini akan memandu kegiatan kita, yaitu Coaching Klinik Beasiswa LPDP yang seksi ketiga, yaitu terkait persiapan seleksi wawancara. Pada sore hari ini ada bersama Kakak April. Hai Kakak April. Dan halo. Halo. Nah, ada juga nanti Kakak Erpin. Hai Kakak Erpin. Halo Mbak, halo. Nah, di sini juga ada alumni-alumni LPDP dan juga awardi LPDP. Ada Kak Parma. Hai Kak Parma. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Ada juga Kakak Leon. Hai Kakak Leon. Halo, selamat sore. Maaf, kamera di off. Oke, selamat sore ya semuanya. Baik, pada sore hari ini kita akan melakukan melakukan terkait diskusi terkait persiapan seleksi wawancara. Nah, pada sore hari ini pemateri yang akan dibawakan oleh Kakak April Mai. Pada Kakak April, boleh dipersilakan. Oke, baik Mbak Rizky untuk waktu dan kesempatannya, dan juga selamat sore buat teman-teman semua, dan saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang sudah berhasil sampai pada tahap wawancara. Ini tinggal satu tahap lagi ya, dan sangat bersyukur sudah melewati 2 tahap, dan oke, saya langsung saja saya izin share screen PowerPoint saya. Oke, perkenalkan nama saya Aprilia Mai, saya merupakan salah satu alumni dan juga saat ini awardee untuk program Doktor in Filosofi Informasi. Dan ya, puji Tuhan, saya bisa mendapatkan kesempatan kedua lagi untuk melanjutkan studi S3 dengan beasiswa LPDP, dan saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan lebih dan lebih baik ya. Oke, untuk menghemat waktu, kan nanti akan ada beberapa sharing session juga dari kakak-kakak alumni yang lain dan awardee yang lain. Jadi saya langsung saja ya untuk tips dan trik untuk interview LPDP. Jadi ini kita saya tidak akan saya akan memberikan sedikit gambaran dan juga akan memberitahukan sedikit tips dan trik yang teman-teman harus persiapkan dalam persiapan wawancara. Dan ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan informasi-informasi yang ada. Pasti teman-teman semua juga sudah banyak ya mungkin bergabung di Zoom-Zoom yang lain ataupun di Telegram, grup Instagram, dan lain-lain. Dan juga ini secara garis besar kami memiliki mungkin akan ada beberapa kesamaan dalam tips dan trik ini ya. Oke, saya langsung izin full screen dulu Pak. Oh ya, share screen belum kelihatan ya? Full screen. Oke. Wait. Suara saya jelas ya Kak Ervin dan teman-teman? Jelas. Oke. Wait, saya baik. Jadi di sini ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi interview. Jadi di sini saya ada rangkum. Yang pertama tuh kita harus mengerti dulu esai kita. Kan teman-teman pada waktu pendaftaran administrasi di situ kan akan diminta untuk mengisi biodata teman-teman, kemudian ada juga beberapa poin yang disuruh mengisi kekurangan, kelebihan, kemudian ada disuruh membuat personal statement dan juga esai. Jadi itu adalah hal, kalau saya mau bilang itu adalah senjata yang teman-teman harus persiapkan dengan baik, karena di dalam interview itu merupakan salah satu hal yang akan menjadi
sumber pertanyaan untuk teman-teman di interview, terlepas dari adanya nanti pertanyaan mungkin terkait hal-hal lain dan juga akan terkait psikologi ya, karena di dalam interviewer itu tim interview itu nanti ada juga tim psikolognya sama yang tim, kalau saya katakan tim ahli. Jadi biasanya tim ahli itu adalah yang related dengan background education kita ya. Jadi makanya ini jangan sampai essay, personal statement, dan juga yang teman-teman tulis waktu di pendaftaran LPDP itu hilang ya. Jadi aplikasi itu harus teman-teman pelajari dengan baik, karena itu yang akan ditanyakan. Kalau secara pengalaman hampir sebagian besar dari situ ya. Oke, terus jadi kita harus memahami dulu esai kita, kemudian kita mempersiapkan jawaban kita. Nah, terus yang terakhir adalah mock-up interview. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dulu dari untuk yang understand your essay di sini. Nah, jadi kalau untuk di teman-teman nanti bisa buka lagi esai teman-teman, di situ kan nanti akan ditanyakan ya. Siapa sih? Kita pasti kan akan memulai esai kita dengan perkenalan diri, kemudian kontribusi yang sudah kita buat, kemudian rencana studi apa yang akan kita ambil, kemudian kan akan ditanyakan juga ya terkait kontribusi kita setelah kembali dari studi, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi itu kalau dari pengalaman biasanya itu juga merupakan hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi jadi kalau bisa teman-teman benar-benar kalau menurut saya kayak gini ya, mungkin kalau kayak gitu pasti teman-teman pikir gampang saja kok, saya kan yang tulis seperti saya bisa. Tapi sometimes dalam keadaan yang, kalau kita mau bilang kan interview itu kan dalam keadaan yang tegang ya. Sometimes kita susah untuk santai, relax. Jadi kalau ketika teman-teman sudah mempelajari esai teman-teman dan personal statement teman-teman dengan baik, kalau saya bisa katakan itu kayak mendalami, maka itu akan benar-benar menjadi bagian dari diri kita, dan ketika kita ditanyakan hal itu akan keluar dengan secara natural atau akan lebih enak juga penyampaiannya. Jadi kalau halo, Win? Ya, halo. Kalau kalian grade 8 ini ya? Grade 12. Grade 2. Teman-teman tolong di-mute ya. Mayor. Kalau di berarti setingkat lah. Oke, saya lanjut ya. Jadi diharapkan untuk 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya teman-teman sudah membaca ulang lagi esai teman-teman, personal statement, kemudian apapun itu yang teman-teman tulis pada saat pendaftaran, agar itu bisa menjadi sudah langsung kayak menjadi bagian, dan ketika akan ditanya itu akan keluar juga secara natural, karena itu interview atau wawancara itu biasanya itu akan mengkonfirmasi apa yang kita tulis dengan kenyataan. Jadi apakah itu benar yang kita tulis atau itu hanya dibuat-buat, itu kan semua akan terbaca oleh interview. Jadi tapi saya harap semua yang teman-teman tulis di esai sama personal statement itu adalah memang hal-hal yang benar-benar teman-teman lakukan ya. Jadi ketika ditanya pun itu akan dengan sangat gampang dijawab oleh teman-teman ya. Oke. Terus untuk beberapa pengalaman juga itu akan ada beberapa pertanyaan. Jadi kenapa makanya di biasa di sini tuh mereka pesan gitu. Oke, di aplikasi itu kan akan ditanyakan apa kekurangan dan kelebihan dari teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman juga bisa mempersiapkan langsung ya kita. Halo. Oke ya, silakan. Oke. Jadi silakan juga teman-teman sudah bisa mempersiapkan apa sih sebenarnya kekurangan saya, apa kelebihan saya, dan kenapa LPDP harus memilih saya untuk atau berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini pertanyaan ini akan diberikan, tapi itu bisa jadi menjadi salah satu pertanyaan nanti di LPDP. Jadi itu perlu disiapkan. Kita perlu kenali diri kita, kelebihan kekurangan kita, dan itu yang akan menjadi satu poin unik dari kita yang bisa kita jual ke LPDP untuk kita layak mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, oke. Next. Nah itu tadi untuk yang understand essay. Terus di essay itu juga kan nanti ada CV, ini tadi saya sudah sebutkan juga ya. Jadi 3 hal ini ya teman-teman, tolong nanti
dipelajari lagi CV teman-teman, personal statement yang teman-teman sudah tulis, dan juga esai ya. Oke. Nah, yang kedua adalah tentang esai. Di mana sih ini akan, kalau dari saya 2019, tapi nanti kita akan dengar sharing session lagi dari Kakak Ervin dan juga Kak Parma yang baru saja lulus ya. Tapi kalau saya dulu itu akan ditanyakan juga terkait kontribusi. Jadi akan ditanyakan kontribusi apa sih yang sudah saya buat, dan karena background saya dosen dan juga saya akan mengambil untuk S3, maka saya akan ditanyakan juga penelitian apa yang sudah saya buat, publikasi dan sebagainya ya, dan juga bahkan riset. Untuk S3 nanti teman-teman yang S3 tolong dipelajari lagi untuk riset proposalnya, karena itu nanti kalau saya pengalaman saya ditanyakan, cuma saya kurang tahu ya, nanti kita dengar lagi pengalaman dari kakak-kakak yang lain ya. Nah, jadi akan ditanyakan yang tentang itu past, present, and future. Jadi pas apa sih yang sudah, apa pekerjaan kita, riset apa, kontribusi apa yang sudah kita lakukan, organisasi apa, mungkin lebih ke sosial atau non sosial. Kalau saya kebetulan tergabung dalam kegiatan sosial, jadi saya menyebutkan tentang proyek Kampung Papua, saya menjelaskan tentang proyek Kampung Papua dan lain-lain ketika saya ditanyakan tentang kontribusi ya. Terus kemudian present, jadi akan ditanya subjek studi yang apa yang akan kita ambil. Terus jadi ini kan kalau di esai itu pasti sama ya. Jadi itu kan pasti kita akan menjabarkan dulu nih kan permasalahan yang terjadi di daerah kita. Kemudian kita akan memberikan problem solving kan. Jadi oke, ini adalah misalnya saya dari tenaga kesehatannya, saya mengatakan bahwa tenaga farmasi di Papua masih kurang, dan juga saya sebagai dosen farmasi masih sangat sedikit. Oleh karena itu saya akan mengambil S3 agar bisa memenuhi kebutuhan SDM terkait tenaga farmasi di Papua khususnya ya. Itu kan berarti akan menjadi problem solving. Jadi tapi untuk teman-teman dengan background yang berbeda pasti memiliki problem solving yang berbeda, tapi saya semoga sudah teman-teman tulis ya di esai, itu setidaknya itu harus ada benang merah antara pekerjaan kita yang sekarang, kemudian masalah yang ada, tadi akan kita ambil, kemudian problem solving apa yang kita tawarkan, dan kontribusi apa ke depannya. Nah, itu akan berkaitan dengan future, jadi future contribution. Ya, jadi itu kita akan lihat, apa sih yang akan saya lakukan ketika saya studi, setelah saya studi, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah saya. Dan biasanya itu akan ada, kalau interviewernya bisa lebih detail, mungkin dia akan menanyakan kok planningnya seperti apa, project konkret apa yang sudah kamu bayangkan atau kamu persiapkan. Jadi kalau teman-teman ada yang belum menulis itu di esai, mungkin sudah bisa ada sedikit melihat sekarang, bisa mulai berpikir apa sih yang bisa nanti saya tawarkan. Untuk in case saja ya, jaga-jaga kalau ditanyakan pada saat interview. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk cara prepare answer, jadi memang kita harus namanya interview pasti itu legal ya, dan kalau legal berarti sebenarnya kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan atau ya secara akademik, tapi bukan berarti secara akademik di sini kita harus menggunakan bahasa yang tingkat tinggi ya. Tidak, tapi kita kalau saya bisa 1 poin saja, yang penting kita bisa menjawab dengan sopan, itu sudah bagus ya. Kemudian speak based on data. Jadi ini kalau speak based on data ini akan berkaitan dengan tadi problem solving. Jadi kita kan di essay kan kita pasti akan menuliskan tadi masalah-masalah apa yang ada, dan kita kan pasti akan tambahkan secara statistik kan, berdasarkan statistik ini didapatkan berapa persen tenaga kesehatan gini-gini kan, itu pasti kita akan tulis juga ya. Jadi kalau yang kita sebutkan dengan angka, sebaiknya memang kita harus tunjang ini dari mana kita dapat informasi tersebut. Jadi sebaiknya kita tidak mengarang ya, kalau memang yang untuk berkaitan dengan data seperti itu. Oke. Terus yang terakhir adalah mock-up interview. Jadi kalau ini mock-up interview adalah hal yang paling penting, terutama bagi teman-teman mungkin yang katakanlah istilahnya apa ya, demam panggung, istilahnya kayak gitulah ya. Jadi kayak ketika baru mau diinterview aja sudah grogi duluan. Nah, itu pasti itu kita semua ya.
bahkan saya juga sampai saat ini kalau disuruh berbicara kadang masih grogi juga. Jadi memang kita harus berlatih. Kita berlatih di situasi yang sesungguhnya. Jadi di mock-up interview ini teman-teman nanti bisa misalnya ada 2-3 teman yang juga lulus, atau bisa meminta tolong untuk dua teman tersebut untuk membaca esai kita, professional statement kita, CV kita, kemudian mereka akan berperan sebagai interview. Jadi itu akan untuk melatih kita untuk bisa lebih bisa untuk menyampaikan bagaimana cara menyampaikan pendapat kita, bagaimana cara menyampaikan jawaban kita. Jadi berlatih itu adalah kuncinya juga ya. Jadi kita juga bisa prepare untuk nanti pada saat interview secara langsung. Kalau sekarang kan akan lebih lewat Zoom, jadi mungkin teman-teman sudah bisa mulai latihan juga via Zoom, jadi teman-teman sudah bisa mengatur tata letak kameranya, terus bagaimana cara duduknya, posisi kamera, jadi itu ketika nanti hari H sudah tidak menjadi satu permasalahan. Dan kita akan lebih rileks juga kan, kita akan tahu, oh posisi duduk bagaimana sih yang bisa membuat saya rileks untuk ketika interview nanti ataupun sebagainya ya. Dan satu lagi gestur, jadi sangat penting ya, sangat bagus kalau teman-teman bisa menggunakan tangan untuk menyampaikan, jadi itu juga akan tersampaikan. Kalau satu lagi nih, mungkin yang sebelum saya tutup, teman-teman, kalau saya itu istilahnya touch the heart of the interview. Jadi bagaimana kita bisa menyentuh hati interview. Jadi kan kita itu akan berbeda ketika kita cuma menjawab pertanyaan dengan kita benar-benar menceritakan atau kita benar-benar bagaimana menyentuh hati interview. Nah, itu akan bisa kita latih dari 2 hal tadi. Dari kita benar-benar memahami esai, personal statement, dan CV kita, atau semua yang terkait dengan diri kita, impian kita, dan yang kedua adalah dengan mock-up interview. Jadi, jadi saya bisa bilang kalau tidak ada persiapan itu akan jadi semakin banyak persiapan akan semakin baik karena kita akan lebih terbiasa dan kita akan tahu nih di mana kekurangan kelebihan kita pada saat menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan jawaban kita. Jadi kalau dari saya itu 3 hal yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi tadi kita mau membaca aplikasi kita tadi essay, CV, dan personal statement. Kemudian kita bagaimana cara kita menyiapkan jawaban kita. Ya tadi ada 2, ada secara akademik dan based on data. Dan yang ketiga latihan atau mock-up interview ya. Kalau tidak salah nanti akan ada kegiatan lanjut lagi dari ini terkait mock-up interview. Tapi nanti itu akan disampaikan oleh Kak Ervin ya. Dari saya, dari sebelum saya tutup, satu hal lagi, doa. Yang paling utama adalah doa dan kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. So, saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik dan ini tinggal 1 langkah lagi dan berharap semua bisa lolos juga untuk di tahap interview ini ya. Oke, dari saya cukup. Mbak Rizky, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak April. Pertanyaannya kita ini tangguhkan dulu ya. Kita masuk ke tahap berikutnya yaitu terkait sharing session-nya dulu. Kita boleh yang pertama mungkin Kak Parma ya. Kita sharing session dulu. Kak Ervin. Oke, Kak Ervin. Oke, boleh silakan Kak Ervin. Sebelum kita masuk ke Q&A-nya. Oke, baik, makasih Mbak. Oke ya, baik. Sebelumnya, sebelum saya sharing session, ini disclaimer juga bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi dan ini bukan dari kayak official dari LPDP. Karena sebenarnya kami dari Mata Garuda Papua Barat hanya memfasilitasi teman-teman yang nantinya mempersiapkan diri untuk tes seleksi wawancara. Nah, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masalah teknis, kami juga tidak bisa menyampaikan di sini, walaupun ibaratnya saya, Kak Parma, kami yang baru lolos, itu karena ibaratnya kalau kita menyampaikan secara teknis, itu secara tidak langsung kita menyampaikan hal-hal yang di luar dari kebijakan dan di luar dari
apa yang harus disampaikan lebih baik itu nanti LPDP nanti akan meng-email secara langsung untuk masalah teknis seperti Zoom meeting atau segala macam, tapi overall kurang lebih akan dilakukan secara online gitu. Tapi yang kami akan share sini adalah lebih kepada tips gimana cara menjawab dan apa dari mulai sikap gitu. Tapi kalau untuk masalah teknisnya berapa lama, karena setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing gitu. Jadi nanti teman-teman untuk teknis teman-teman tidak perlu khawatir karena LPDP nanti akan meng-email untuk masalah teknis. Nah, kalau untuk pengalaman saya yang kemarin 2021 karena saya ikut LPDP S2 2016, terus S3 itu 2019 tapi gagal dan alhamdulillah baru rezekinya di 2021. Jadi kalau bedanya untuk yang sekarang karena pandemi, jadi kita semuanya secara online. Nah, nanti yang teknisnya teman-teman nanti tinggal tunggu official informasinya dari LPDP. Kalau saran saya sama seperti yang tadi Kak April sampaikan bahwa LPDP melihat orang yang betul-betul telah berkontribusi di daerahnya gitu. Walau bukan suatu hal yang besar atau hal yang teman-teman sudah buat suatu yang besar, tapi walaupun itu hal kecil tapi memberikan dampak yang besar gitu. Dan urgensinya teman-teman untuk lanjut S2 itu juga apa gitu. Kayak misalnya saya sebagai dosen yang nggak mesti juga karena saya dosen yang S3 ya, memang itu memang ya dosen harus S3, tapi apa sih riset yang apa yang saya mau lakukan dan riset apa yang akan saya ibaratnya buat pada saat nanti saya S3 gitu. Dan apakah riset ini memberikan dampak yang baik di lingkungan saya gitu. Jadi teman-teman harus pikirkan matang-matang apa yang teman-teman urgensinya sih apa, kenapa teman-teman harus S2 dan teman-teman kenapa harus S3 gitu. Dan kontribusi yang teman-teman lakukan kalau menurut pengalaman saya, kontribusi yang dilakukan dengan apa yang teman-teman riset yang akan teman-teman lakukan atau studi yang akan teman-teman lakukan tuh harus ada benang merahnya. Contoh kayak saya misalnya bergabung di Mata Garuda Papua Barat dan kita membuat coaching klinik tentang pembelajaran IELTS dan lain-lain, dan penelitian saya juga tentang IELTS. Jadi ibaratnya ada benang merahnya antara kontribusi dengan apa yang penelitian yang akan saya lakukan, karena kalau tugasnya dosen ya sudah memang kewajibannya kayak pengabdian yang kayak KKN itu kayak udah ini, tapi di luar dari itu tuh apa sih yang saya perbuat, apakah kegiatan sosial saya banyak nggak gitu. Jadi termasuk proyek Kampung Papua yang saya juga buat sama Kak April. Jadi LPDP tuh melihat orang-orang yang banyak melakukan kontribusi di luar kewajibannya pekerjaan mereka gitu. Jadi hal-hal apa dan kontribusi yang dilakukan itu menurut hemat saya ada benang merahnya dengan studi yang akan teman-teman lakukan. Terus kalau dengan pengalaman cara menjawab, kalau menurut saya yang penting teman-teman be confident, terus be yourself, terutama teman-teman yang ingin keluar negeri, make sure that you deserve to study in abroad gitu. Karena ya teman-teman dari sekarang harus sudah mock up interview, mulai latihan belajar bahasa Inggris karena bisa saja nanti pada saat di interview akan full English gitu. Jadi ya make sure that bahwa kalian itu memang awardee yang akan siap untuk studi di luar sana, karena LPDP akan membiayai teman-teman gitu. Dan remember that teman-teman kuliah di sana itu karena uang yang teman-teman gunakan adalah uang rakyat gitu, pajak rakyat. Jadi remember that you need to back contribute gitu. Jadi ya saya rasa mungkin itu yang penting, be confident, be yourself. Ya, terus apa yang teman-teman tulis di esai itu yang harus teman-teman sampaikan. Jangan di esainya tulis A, pada saat di interviewnya bilang B. Jadi enggak nyambung. Jadi ya harus betul-betul siap. Mungkin itu dari saya aja, Mbak Sri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Erpin. Mungkin untuk sharing sessionnya yang kedua, alumni yang keterima yang gelombang pertama ya, Kak Parma? Ya. Oke, mungkin langsung aja ke Kak Parma, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sri. Ya, sebelum saya berbagi pengalaman saya akan melakukan disclaimer ya, bahwa konten saya ini bukan opini.
atau pengalaman pribadi saya, dan sedikit sekali sisi ilmiah dan cukup banyak mengandung pernyataan spekulatif. Terus yang kedua, bahwa saya tidak ada kaitan pribadi dan profesional dengan LPDP. Selain saya layak dinyatakan diterima mendapat beasiswa LPDP tahap 1 ya, tahap 2 ya, sorry, untuk tahun 2021 yang kemarin ya. Terus yang ketiga itu adalah saya sebagai pembicara tidak terlibat dalam proses seleksi beasiswa manapun. Oke ya, itu. Jadi saya biasanya kalau untuk dari workshop pertama sampai terakhir saya akan melakukan disclaimer seperti ini. Oke. Ya, dari pengalaman saya pribadi ya, saya lebih banyak tadi kan Kak Epin, Kak Aprilia sudah berbagi tentang ini ya, tips, trik, gambaran tentang persiapan untuk wawancara. Saya itu lebih mengarah kepada teknisnya nanti ya. Jadi karena kita tahun ini dalam kondisi pandemi COVID-19 dan semua dalam bentuk online ya, walaupun dan ya online termasuk wawancara ya, mulai dari tahap seleksi sampai seleksi berkas, terus substansi akademik, terus wawancara itu dalam bentuk online. Jadi yang teman-teman semua persiapkan yaitu nanti kalau pada saat wawancara online itu saran saya mempersiapkan diri saya itu adalah Anda ini ya, Anda belajar dulu ya, triknya itu Anda coba kumpul bang soal pertanyaan ya. Kan banyak tuh. Banyak Anda bergabung dengan grup-grup WA, Telegram, kan ada banyak pertanyaan. Nah, Anda bisa di situ atau di YouTube ya, banyak di situ Anda tulis di sebuah buku. Kebetulan saya punya buku. Ini buku waktu saya mungkin tidak kelihatan ya. Buku ini saya pakai waktu saya catat semua pertanyaan-pertanyaan Bang Sol yang di-sharing di grup, dan saya jawab sendiri berdasarkan acuan dari ini. Saya punya ringkasan formulir waktu saya daftar. Jadi mulai dari, jadi ada pertanyaan yang menyangkut misalkan latar belakang pendidikan saya, ya sudah saya catat di sini. Saya catat, tapi saya nulis dulu. Nulis baru nanti saya belajar ini ya, tanya dan menjawab sendiri ya, gitu di depan cermin, bisa di depan cermin atau mencari partner. Anda tahu ada teman Anda juga daftar LPDP, bisa partner ya, malam gitu, habis pulang kerja atau pulang kuliah, atau ya rata-rata sudah kerja ya, fresh graduate, ya bisa latihan, misalkan via online. Kebetulan itu saya lakukan, dan sini ada Safira ya, Safira itu dengan saya itu, kami selalu buat jadwal itu malam, seperti jam 8 atau jam 9 itu kami sudah latihan sejam, jadi latihan ya mulai pokoknya jawab pertanyaan pakai bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya jawab bahasa Indonesia. Jadi kayak gitu. Bukunya ya saya sudah siapkan pertanyaan dan jawabannya. Jadi kan kita punya jawaban beda-beda berdasarkan acuan dari formulir yang kita punya ya. Anda isi dulu dokumennya. Jadi seperti itu. Jadi Anda buat ya. Jadi kan banyak-banyak itu Bang soal yang di sharing di grup, nah, itu nanti tulis manual, belajar supaya Anda bisa siap-siap. Terus itu untuk teknis belajarnya ya, dari pengalaman saya. Terus yang kedua ini karena ini online, teman-teman, ini kan sebenarnya wawancara ini ya, wawancara ini kalau bilang dari offline dipindahkan ke online ya, ibaratnya sesuatu yang real ke virtual. Jadi bukan berarti penampilan Anda itu Anda abaikan. Ya. Oke. Nanti pada saat ini kan pada saat min berapa ya? Min 1 atau min 2 itu nanti dikirimkan aturan itu, tata tertib. Kalau salah ya. Tata tertib. Nah, di situ dikatakan pakaiannya apa ya. Tata di situ ada standar baju atau pakai batik. Saya sarankan teman-teman kalau bisa pakai baju putih tapi pakai dasi ya, pakai dasi. Atau tidak yang laki. Kalau perempuan nanti coba tanya ke Safira atau teman-teman yang lain kalau penampilan nanti wawancara gimana. Terus atau tidak pakai batik yang soft lah yang kayak gini kan.
putih, background-nya kan ingat ya, pada waktu wawancara itu tidak perlu pakai, sorry tangan saya begini, maksudnya background-nya tidak boleh pakai virtual background, tanya Ervin, itu tidak boleh pakai virtual background. Jadi ada aturan itu. Jadi nanti jadi cari background yang baik ya. Oke, dan juga ruangan tertutup ya. Jangan sampai terganggu karena kan wawancaranya online toh. Jadi yang itu anak kampung. mohon di unmute dulu. Oke, thank you. Oke, jadi itu ya, virtual background itu usahakan tidak ada virtual background dan tidak pakai headset. Jadi memang murni pakai ini laptop Anda. Nah, kalau Anda punya laptop terganggu mikrofonnya atau apa, usahakan punya mic ini manual. Kebetulan saya punya mic. Waktu saya lihat, saya punya ini agak bermasalah. Saya punya laptop, maka saya pakai mic yang kayak podcast itu. Ya, kalau Anda bisa punya ya bagus juga. Ya, karena itu kan sensitif dia punya mic ya, jadi mikrofonnya ya, jadi Anda pasang. Saya pasang waktu itu. Saya pakai itu karena kalau terlalu jauh mungkin saya punya jarak dengan mikrofon saya nih, mikrofon laptop saya dengan saya takutnya nanti pas saya ngomong interviewnya tidak dengar. Ya, jadi teman-teman kalau bisa punya itu ya, mikrofon yang kayak podcast gitu. Kalau yang bisa adakan, kalau tidak ya usahakan pastikan mikrofon di laptopnya itu bagus. Itu kan bisa disetting kan. Ya nanti adik-adik tes atau teman-teman tes di Zoom kan, bisa cek jadi klik saja stop yang videonya situ yang ada logo kamera itu kanan kiri bawah, terus pilih audio kan, baru tes mic, tes speaker, ya, nanti bisa kedengaran suaranya maksimum Kak. Karena apa yang kita bicara situ nanti itu yang pas outputnya keluar, itu yang nanti didengar di interviewer. Nah itu yang teman-teman harus pastikan ya. Nah itu juga jadi pada saat penampilannya, selain penampilan, jadi teman-teman saya ada beberapa catatan sih. Waktu saya ikut juga, jadi saya catat jadi pakaian ya, misalkan kemeja sok atau biru dongker atau baju badi ya. Terus jawaban itu harus tegas ya. Jadi pengalaman saya itu saya jawab itu tegas. Jadi usahakan jangan terlalu singkat, jangan juga terlalu panjang. Bertele-tele tidak boleh ya. Jadi usahakan 1 menit 1 menit 25 detik atau 2 menit. Usahakan segitu. Maksimum 2 menit. Ya, minimum 1 menit 25 detik. Jangan juga terlalu singkat, jangan sampai di bawah 1 menit juga. Ya, itu standar saya, berdasarkan pengalaman saya. Dan harus singkat, padat, jelas ya, dalam arti tidak bertele-tele. Terus ya selain itu dari pengalaman saya, karena ini online ya, pakai Zoom. Nah, min 1H itu saya sudah setting ruangan saya. Jadi teman-teman juga harus setting itu ruangannya. Ya, kalau di kamar ya tolong dirapiin kamarnya supaya nyaman pada saat ujian. Terus lihat posisi cahaya. Cahaya itu berperan. Kenapa? Untuk ini. Ingat loh, kita nih cuma dari offline dipindahkan ke virtual. Jadi penampilan Anda itu harus orang bisa lihat jelas apakah yang bersangkutan memang yang seperti yang tertera dalam fotonya Anda itu kan, yang online itu. Kan di situ kan ada formulirnya tuh, ada foto Anda. Apakah itu Anda? Ya, jadi usahakan teman-teman punya ini ya, ruangan itu bagus, pencahayaan bagus. Halo, tolong di mute dulu Kak. Oke, makasih. Ya, selanjutnya ya, jadi pada saat ini jadi ruangan, terus pencahayaan, terus Anda setting juga, Anda punya Zoom. Jadi tadi kan setting suara, gambar. Nah, pada saat Anda kan ini min 1H ya, min 1H itu Anda sudah susun meja. Kalau itu saya susun meja, kalau Anda punya layar, Anda punya jendela itu di kamar Anda ada jendela, usahakan Anda berhadapan dengan jendela. Itu kan cahaya banyak masuk itu. Cahaya masuk, jadi itu bagus untuk ini ya,
pada saat mendukung pewarnaan, maksudnya tentang Anda supaya wajah Anda tuh jelas, ya itu. Terus setelah lihat atau tidak, jadi lihat posisinya. Kalau tertutup ruangan Anda tidak ada jendela atau Anda merasa bahwa tidak mau jendelanya Anda terbuka, cahaya lampu. Nah, kalau cahaya lampu juga tidak jelas, Anda setting di video ya, di situ video setting kan ada di situ kan, di video itu ada ini touch up my appearance ya, sama adjust for low light. Di situ kasih klik kasih centang, terus untuk touch up my appearance-nya itu kasih maksimum supaya warnanya Anda punya muka ini tidak terlalu gelap, maksudnya cerah gitu. Terus pencahayaan, jadi kalau bisa ada dapat dukungan cahaya juga ya, bisa pakai yang ring lamp itu ya. Kalau yang punya ring lamp atau tidak yang punya yang hobi foto-foto itu, kamera itu kan ada dia punya lampu itu kan yang LED, habis itu kan bisa disupport untuk ini. Dan kebetulan saya juga pakai itu pada waktu saya wawancara ya, tapi saya pakai lampu belajar saya, jadi supaya didukung, supaya bisa dijelas gitu. Saya punya pandangan orang tentang saya tuh kayak efek itu kan, karena ini supaya orang bisa melihat jelas. Karena kalau coba kita matikan ini kan gelap kan, gelap. Jadi Anda tidak bisa lihat muka saya nih, gelap. Nah, kalau saya kasih nyala lampu kan jelas. Nah, ini yang kita lihat, ini wawancara ini. Jadi orang ini kan kita mau rebutan ini, kompetitor kan, kompetisi nih, mau dapat beasiswa kan. Jadi orang harus melihat bahwa ini Anda sudah siap dari situ, dari situ saja teknis seperti itu Anda sudah siap. Karena ini kan kalau yang dulu offline kan langsung ya. Kalau online tidak. Jadi ini orang harus bisa lihat. Dan termasuk penampilan. Jadi tidak usahakan jangan pakai baju kaos yang berkerah atau baju kaosnya, pakai kemeja putih atau yang batik yang seperti ini, atau baju biru yang soft ya, biru dongker. Nah, terus yang kedua, Anda lihat posisi duduk Anda kan sekarang nih. Nah, kalau posisinya seperti ini nih. Ini. Anda lihat saya punya posisi. Jadi ada jeda toh di antara layar itu, ada jedanya saya kan. Nah, terus di bawah juga tidak tahu. Jadi setengah. Ya kayak begini. Jangan cowok-cowok begini ya posisinya. Nah, ini kan wawancara nih. Masa Anda wawancara begini? Nah, tidak boleh. Nah, ini penilaian ya. Jangan sampai nanti interview ini. Tapi kalau Anda melihat salah satu poin dalam wawancara adalah, salah satu etika wawancara online adalah, atau webinar, ya itu salah satunya begini ya. Ini paling standar ini. Ya. Jangan sampai begini ya, nanti Anda melotot kayak begini ya. Jadi kayak melotot interviewer, padahal kan tidak boleh itu. Ya, jadi usahakan nanti memang setting, makanya -1H itu sudah disetting, memang Anda punya monitor dan posisinya. Posisi layar, posisi kursi, usahakan seperfect mungkin supaya posisinya enak. Ya kayak gini. Saya dulu posisinya kayak gini, pas sudah gini. Nah, supaya mata Anda kan kebiasaannya kita nih, belum biasa kalau yang belum biasa interview atau ikut webinar kan selalu matanya tuh center itu. Dia punya monitor yang sebelah yang ini ya, view-nya itu ya, di sebelah kanan ya, biasanya tuh tampil kanan bawah. Dia mau lihat dia punya muka kayak apa. Kan itu kan nanti juga interview bisa, wah ini matanya kemana-mana ini. Nah, triknya itu Anda kasih kecil saja, dia punya monitor, zoom. Kasih pas dengan Anda punya kamera laptop itu. Pas di tengah-tengah. Nah, sudah Anda fokus di situ saja. Oke. Jangan coba-coba ini ya. Iya, karena kan coba sudah. Kan biasanya kita punya kebiasaan adalah ekor mata itu ke itu tuh, view-nya kita kan, mau lihat kita ngomongin kan, itu mengganggu. Jadi usahakan supaya fokus di kamera itu kayak seperti kita wawancara seperti biasa ya, seperti yang sekarang ini offline. Nah, itu triknya adalah Anda kasih kecil itu zoom-nya, kasih kecil, terus arahkan ke tengah Anda punya kamera laptop. Oke ya, kayak gitu. Jadi itu ya, pencahayaan, ruangan, kenyamanan ruangan, posisinya kayak begini, ya.
Terus ya saya cuma bisa menjelaskan teknis-teknis seperti yang itu yang saya bagi, karena itu juga salah satu pengaruh ya, karena kan kita wawancara, jadi harus ada etika online, bagaimana wawancara online itu berlangsung. Terus jangan tangannya gini, karena saya kan kalau sekarang kan webinar bebas ya, jadi bisa begini-begini tangan saya, tapi nanti pada saat Anda jangan begini-begini ya, tangan rame-rame, tangannya ya di bawah saja, santai, karena ini ya santai-santai ya kayak gini lah, kayak gitu. Terus ya itu untuk teknis. Kalau untuk teman-teman yang S3 ya usahakan nanti Anda belajar lagi ya, Anda punya pengalaman publikasi, terus rencana riset S3-nya bagaimana, tolong nanti teman-teman pelajari. Ya kan sudah ada semua, Anda ringkas di ini kan proposalnya Anda yang Anda isi di formulir ya LPDP waktu Anda daftar. Jadi usahakan Anda pelajari itu. Terus oh iya, usahakan Anda dokumen-dokumen Anda itu semua scan ya dalam bentuk PDF. Siapa tahu ada yang minta ya. SK-SK. Ya kan kalau dulu offline kan banyak yang bawa ya dong satu bundel begitu. Nah, kalau ini kan mau lihat bagaimana ini? Supaya dia melihat Anda punya penelitian bagaimana, atau teman-teman yang S2 ini sertifikat ini mana? Bolehkah saya lihat? Misalkan diminta gitu. Nah, caranya kan Anda scan, mungkin bisa dalam bentuk JPEG atau PDF. Silakan ya, filenya bentuk yang kecil saja. Maksudnya ini karena siapa tahu dia minta ini ya, Anda bisa share screen kan, minta izin share screen. Nah, saya waktu itu juga pengalaman saya gitu, karena kalau pas diminta, dan di situ mungkin salah satu poin lebih saya waktu itu karena diminta adalah surat dari ini calon promotor saya ya, profesor saya yang mau terima saya sebagai mahasiswanya. Saya pas ngobrol langsung dia bilang, oh ya silakan coba mau lihat. Nah, itu. Siapa tahu dia minta, kan saya kasih lihat aja. Ya. Kayak gitu. Ya teman-teman. Jadi itu ya, jadi dokumen-dokumennya Anda siapkan semua ya. Siapa tahu nanti diminta ya. Anda punya ijazah-ijazah kan itu sudah scan ya. Pasti waktu upload kan sudah ada penelitian dan lain sebagainya. Bisa mendukung pada saat Anda wawancara itu, jangan keteteran tuh. Siapa tahu dia minta, Pak, kalian bilang, aduh saya belum ada, tapi ada hard copy-nya. Orang nggak lihat hard copy-nya, orang mau lihat yang soft copy-nya. Ya, itu demikian pengalaman saya tentang pada waktu saya menghadapi ujian wawancara. Ya, demikian. Semoga bermanfaat dan sukses buat Anda semua karena sudah melalui ujian substansi akademik, dan selangkah lagi Anda berjuang, ya teman-teman berjuang, karena saya yakin kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi orang yang senantiasa mau berusaha. Oke, sukses teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih Kak Parma. Baik, pada sore hari ini, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin pemateri kita semua ingin lihat wajah-wajahnya dan sekalian mungkin foto ya Kak Erwin. Benar sekali. Jadi mungkin boleh teman-teman on-kan kameranya. Teman bisa di. Oh, di sini ada Kak Harun. Kak Harun juga sebenarnya alumni LPDP yang juga lolos ternyata substansi yang sekarang gitu. Oke ya teman-teman, tolong dinyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, siap. 3. Partisipan ada 48 orang. Cukup ramai ya Kak Ervin? Ya, lumayan ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Kita ada 2 halaman ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman kedua. Ya.
3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Ervin. Baik, kita masuk ke pertanyaan aja yang kita sebelum ngangkat tangan mungkin karena di chat sudah ngantri, pertanyaannya sudah ngantri, mungkin kita bacakan yang di chat dulu. Pertanyaan pertama, selamat sore Kak. Kak, aku mau nanya kalau proses verifikasi data wawancara online gimana ya? Jadi ditanya verifikasinya. Dan yang kedua, dari Triani, selamat sore Kak April, berapa alokasi waktu untuk interview? Dan yang ketiga, kita bacakan tiga-tiga aja. Dan yang ketiga, dari Faradika, Kakak kira-kira hal apa yang harus dihindari selama interview? Dan misalnya sesuatu yang fatal atau tidak boleh dilakukan selama wawancara. Oke, boleh Kak April? Oke, baik. Saya coba jawab dulu ya. Nanti kalau kurang bisa dilengkapi sama kakak-kakak yang lain. Oke, untuk dari yang pertanyaan tadi Bu Triani ya, yang pertama, maaf, yang pertama tadi yang nggak boleh di ini ya. Sorry. Oh, yang Roy ya. Maaf Kak Sri, bisa diulang pertanyaannya? Yang pertama itu dari Kak Eri terkait proses verifikasi data wawancara online. Nah, ya. Oke, kalau yang proses verifikasi data online tadi sudah disampaikan sama Kak Parma ya. Jadi sebaiknya memang teman-teman sudah meng-scan dalam bentuk PDF dan dijadikan dalam satu PDF, dalam satu file. Jadi nanti ketika ditanya teman-teman gampang untuk men-track atau menunjukkan file-file tersebut. Jadi kalau saya pengalaman 2019 kita harus membawa dokumen-dokumen itu, hard copy itu di dalam ya dokumen yang sangat banyak, tetapi ini kalau yang online lebih enak ya, jadi kita tinggal scan, jadikan dalam satu file PDF, jadi ketika ditanyakan kita bisa langsung memberitahukan atau menunjukkannya ya ke interview. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi dari terkait alokasi waktu. Terkait alokasi waktu, jadi kalau ini berbeda-beda ya tiap orang. Jadi tapi kalau saya nggak salah itu minimalnya adalah sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi itu bisa lebih juga. Jadi bisa ada yang lebih dari 45 menit juga, tergantung dari, mungkin kalau saya bisa katakan tergantung dari seberapa menariknya juga ya cerita dari si calon awardee itu, atau seberapa dalam si interviewer itu mau menggali tentang calon awardee. Jadi kayak gitu. Tapi kalau nggak salah sih paling minimal 30 menit ya. Tapi nanti coba Kak Ervin sama Kak Parma bisa menambahkan dari pengalaman beliau. Terus yang pertanyaan ketiga, yang tentang hal-hal yang nggak boleh itu ya, yang hal-hal yang fatal. Kalau saya pribadi waktu interview itu yang saya selalu ingat dan tanamkan dalam otak saya itu adalah sopan santun. Jadi kalau menurut saya selama kita sopan dalam, kalau itu karena kita offline ya, jadi sopan dari cara duduk, cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara memberikan jawaban, itu aman. Jadi mungkin kalau kita di luar itu ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sopan, atau kita mungkin menggunakan bahasa, tapi tidak mungkin ya, saya percaya teman-teman kita semua di sini pasti dalam wawancara pasti kita akan menggunakan bahasa yang sopan santun. Dan yang mungkin yang paling fatal adalah ketidakcocokan antara apa yang ditulis dan apa yang dibicarakan. Karena salah satu LPDP itu ada kalau tidak salah ada 8, dan integritas, kejujuran, profesional itu semua akan diperhitungkan. Jadi tapi ini dari pengalaman saya ya. Saya bukan tim interview LPDP, tapi dari pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman bisa membawa hal-hal itu ke dalam interview, itu akan bisa sangat membantu teman-teman. Tapi itu dari pengalaman saya lagi. Oke, nanti bisa ditambahkan lagi oleh Kak Parma dan juga Kak Ervin, silakan.
Oke, mungkin Kakak Parma atau mungkin Kak Erwin ada yang menambahkan jawabannya? Karena ini juga satu jalan nih dengan pertanyaan yang keempat. Saya bacakan aja langsung ya, Kak. Karena satu nada. Nah, pertanyaannya dari Nuryanti, Kak, bagaimana apabila jurusan tujuan yang tertulis di esai ternyata tidak sama dengan yang dipilih dikarenakan berubah pikiran? Nah, apakah hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan? Oke, mungkin bisa Kak Erwin atau Kak Parma bantu menjawab. Ya, oke. Dari yang pertama dulu ya. Ya, untuk verifikasi data sudah terjawab ya tadi. Ya. Bahwa Anda scan aja file-file Anda dari itu menjadi bentuk PDF atau JPEG, nanti simpan dalam satu folder. Ya, nanti Anda siapkan itu untuk amunisi Anda pada saat wawancara nanti. Terus durasi, alokasi waktu. Kalau untuk alokasi waktu itu bervariasi ya, karena kayak tadi kan Apri itu kan sampai 30 menit ya. Kami itu bisa relatif ya, kalau dikata lebih singkat, ya lebih singkat, bisa 12 sampai 15. Saya durasinya waktu saya hitung itu 12 sampai 15. Ya, singkat sekali. Jadi lebih singkat dibandingkan tahun wawancara 2019. Dan kalau pada waktu itu, yang penting Anda standby ya. Pada saat itu usahakan 1 jam sebelum itu sudah standby. Ya kan ada aturannya tuh. Kalau bisa 1 jam sebelumnya sudah nyalakan Zoom. Nanti mereka kan itu kan loading terus itu. Nanti tinggal Anda tunggu dia add ini. Setelah itu nanti habis wawancara kan dia minta Anda keluar leave. Tapi sebelumnya dia ingatkan bilang tolong isi kuesioner, ada kuesioner nanti yang dikasih. Ada kok nanti semua di tata caranya. Terus terjawab ya 2 pertanyaan. Terus yang apa tuh? Kira-kira apa yang dihindari? Nah, kalau ini sih berdasarkan pengalaman saya itu usahakan Anda jangan menjawab sesuatu itu yang bukan bidang Anda. Jadi saya jawab itu sesuatu yang berkaitan dengan bidang saya. Karena pekerjaan saya misalnya gitu. Jadi kalau pekerjaan saya itu dosen, jadi saya itu lebih mengarahkan ke pendidikan gitu, dunia pendidikan ya. Nah, ya kalau Anda misalkan fresh graduate, apa sih yang Anda pahami tentang pertanyaan-pertanyaan itu Anda kaitkan dengan Anda punya bidang yang misalnya organisasi kemahasiswaan atau pekerjaan Anda mungkin di LSM dan sebagainya. Ya, jangan Anda fresh graduate tapi Anda bicara tinggi tentang pemerintahan, padahal akan Anda belum menyentuh sama sekali itu yang ranah pemerintah ya, cuma kulit-kulitnya aja, coba-coba, nanti dikejar terus itu, bisa-bisa kau merinding disco nanti ya di situ. Ya. Oke, terus apa lagi tuh yang ini Mbak Sri? Yang keempat apa? Bagaimana apabila jurusan tujuan yang tertulis di esai ternyata tidak sama dengan yang dipilih dikarenakan berubah pikiran. Nah, apakah hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan? Kalau pertimbangan apa ya? Kalau umpamanya lulus dan tidaknya, saya rasa tidak. Yang penting Anda bisa menjawabnya dengan baik. Kenapa alasannya tidak relevan ya dengan S1 Anda misalkan. Yang penting bisa Anda pertanggungjawabkan, Anda bisa menjawabnya dengan runut. Saya rasa tidak masalah. Ya, kayak gitu. Tapi nanti coba mungkin bisa dibantu nanti Ervin dan Safira bisa bantu untuk yang pertanyaan keempat ini. Yang saya pahami saya bahwa sejauh Anda bisa mempertanggungjawabkan saya tidak masalah. Oke. Mungkin untuk pertanyaan 1 dan kedua dan yang ketiga mungkin udah terjawab ya Kak Ervin. Cuman yang keempat ini nih, boleh dibantu Kak Ervin? Ya, apa tuh pertanyaannya? Terkait pengalaman Kak Ervin, ini pertanyaannya, apabila jurusan tujuan yang tertulis di esai ternyata tidak sama dengan yang dipilih, dikarenakan berubah pikiran. Nah, apakah hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan? Kalau menurut saya tidak bisa ya. Ini menurut pengalaman saya ya. Maksudnya apa yang teman-teman sudah tulis ya teman-teman harus bertanggungjawabkan. Jadi kalau malah teman-teman tiba-tiba ganti atau berpikiran, jadinya teman-teman terlihat tidak konsisten gitu. Karena kan ibaratnya teman-teman mau kuliah di kampus A dengan jurusan A,
itu kan teman-teman tentunya, dan kita sudah diberi kesempatan untuk memilih 3 universitas dengan 3 jurusan gitu. Itu berarti ya teman-teman sudah harus ibaratnya sudah ya mencari tahu dari semenjak beberapa hari yang lalu dan bahkan minggu ataupun bulan yang lalu, dan akan terlihat matang pada saat di interview, tapi ternyata pada saat di interview teman-teman berubah pikiran. Nanti kalau menurut hemat saya itu akan terlihat ketidakkonsistenannya kita dan terlihat ketidaksiapan kita, bahwa kenapa tidak dari awal aja kalau memang pengen ganti dan berubah gitu. Karena kedepannya teman-teman juga tidak bisa pindah universitas di antara 3 universitas yang tujuannya teman-teman gitu. Nah, terus mengenai apa lagi ya Mbak, tadi masalah kalau waktu tadi, kalau menurut saya justru saya 1 jam ya. Kalau Kak Parma katanya 15 sampai 25 menit, saya justru kemarin itu 1 jam gitu interviewnya. Relatif berarti ya Kak? Relatif. Jadi tergantung teman-teman gitu. Jadi ya saya kalau tidak salah dari jam 6 sampai jam 7 gitu. Jadi ya masing-masing, makanya kita tidak bisa bilang berapa menit ini, berapa menit, masing-masing punya pengalamannya masing-masing, karena interviewernya tentu juga berbeda, karena interviewernya juga pasti ya backgroundnya Kak Parma beda, saya backgroundnya bahasa Inggris, Kak Parma backgroundnya teknik, jadi ya pasti tentu interviewernya beda-beda. Jadi dan menurut saya yang harus teman-teman siapkan ya jurusan, nama universitas, terus nama, kalau perlu nama dosen yang akan mengajar mata kuliah itu harus tahu semua, karena saya waktu itu ditanya gitu. Jadi ya kalau terus apa tadi pertanyaan yang fatal, menurut saya pertanyaan fatal apa yang fatal dilakukan kalau misalnya teman-teman jawab dengan tidak tahu atau kurang tahu, apalagi ditanya tentang jurusan dan universitas tujuan dan teman-teman menjawab saya kurang tahu, saya akan mencari tahu. Kalau menurut saya itu menunjukkan ketidaksiapannya kita gitu. Jadi ya harus dari sekarang mulailah cari tahu mata kuliah yang diajarkan, bahkan tugasnya itu nanti tugasnya seperti apa, dosennya ngajar, kalau perlu publikasinya dosennya seperti apa, itu ya teman-teman harus cari tahu, karena ya bahkan kemungkinan akan ditanya sedetail itu, karena kalau misalnya teman-teman sudah siap, itu akan menunjukkan bahwa kesiapan teman-teman untuk kuliah di luar. Karena menurut saya di website kampus sudah sangat jelas kok siapa yang akan mengajar mata kuliah ini dan apa yang akan dilakukan di mata kuliah ini, tinggal dari mana kesiapannya teman-teman gitu. Itu aja sih Mbak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Pertanyaan berikutnya dari Raya, yaitu apa ada pertanyaan mengenai isu-isu terkini yang tidak berkaitan dengan esai kita? Dan Oke, mungkin langsung dijawab aja Kak April. Saya bantu jawab dulu ya. Pasti ada. Jadi apalagi kita akan berbicara tentang kontribusi ke depan ya, pasca studi. Jadi itu pasti akan ada mungkin. Ini saya bukan interviewer, tapi kemungkinan kalau saya bayangkan itu akan mungkin bisa ada pertanyaan. Apakah bidang studi yang Anda akan ambil ini akan bermanfaat untuk atau akan bisa menjadi salah satu solving problem untuk pada saat ini kan misalnya isu terkini adalah COVID-19 ya. Apalagi kalau untuk kita yang kesehatan itu mungkin akan bisa ditanyakan sekitar itu, atau bahkan bukan hanya kesehatan saja, mungkin dari bidang lain juga. Sekarang kan kita perlu adanya pemulihan ya karena kejadian ini, dan kita perlu dari semua segala background untuk bagaimana kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama bisa memberikan solusi kan untuk permasalahan yang ada. Jadi in case teman-teman tetap harus persiapkan, tetap update untuk isu-isu yang ada saat ini. Terus teman-teman kaitkan dengan background teman-teman. Jadi seperti yang tadi kayak kata Pak Parma, jangan kita mengatakan atau menjawab sesuatu yang bukan menjadi profesional kita atau pengetahuan kita. Jadi segala macam pertanyaan ketika teman-teman, ingat saya ketika teman-teman kaitkan dengan background pengetahuan teman-teman, itu pasti akan ada jawabannya. Jadi pasti teman-teman akan bisa menjawab dan pasti akan bisa menghindari kata saya tidak tahu. Kalaupun nanti memang ada yang teman-teman tidak bisa menjawab, teman-teman bisa saja mengatakan,
mohon maaf, tapi dari berdasarkan literatur yang mungkin saya baca atau dari informasi yang saya tahu, saya begini-begini. Setidaknya teman-teman bisa menyampaikan sedikit daripada tidak sama sekali. Kalau itu dari pengalaman saya ya dan pendapat saya, tapi nanti ya bisa ditambahkan lagi sama Kak Karma sama Kak Ervin, silakan. Oke, mungkin Kak Ervin atau Kak Parma ada yang menambahkan? Ya, kalau yang tadi itu sebenarnya sudah lengkap ya, apa yang disampaikan Aprilia tadi. Ya, jadi mengenai pertanyaan, jadi Anda sudah harus mempersiapkan ya. Jadi memang pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga, tapi usahakan supaya Anda bisa menggiringnya ke bidang Anda ya, pekerjaan Anda, profesi Anda, atau pengetahuan Anda, supaya Anda bisa menjawabnya. Cocok juga yang seperti yang dibilang Ervin juga, bahwa tidak boleh, hindari juga kata saya tidak tahu gitu, tidak boleh ada ya, usahakan semua bisa Anda jawab. Ya itu saya bilang, giring ke bidang profesi Anda. Oke, itu masukan dari saya. Oke, mungkin ini juga terjawab langsung, ini pertanyaan dari Roy, yaitu apakah tahap 1 lalu ada pertanyaan terkait kebangsaan. Nah, menurut Kakak, apakah saya bisa menjawab, maaf, saya tidak tahu ketika ditanya sebuah isu yang tidak diketahui pasti gitu. Nah, ini mungkin bisa terjawab ya, Kak. Jadi usahakan sedikitnya tahu gitu. Memang seperti yang Kak April sampaikan tadi terkait problem solving ya. Jadi kita juga tahu masalah-masalah apa yang terkini gitu. Mungkin begitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Tusiran. Untuk S2 dalam negeri, apakah interviewnya menggunakan bahasa Inggris? Atau mungkin 50-50 antara bahasa Indonesia dan Inggris? Dan apakah ditanya rencana tesisnya? Oke. Oke, Kak Ervin duluan mau menjawab? Tidak, mungkin ada teman-teman yang kemarin S2 kayak Zafira, Ferdinand, ada Ferdinand, tambahan yang teman-teman. Sapa dulu kakak-kakak yang awardi, yang alumni awardi. Yang terutama yang S2 mungkin yang baru-baru mungkin ada mau ditambahkan terkait tesis, apakah kalau kita sudah terlalu lama jadi siapa tahu saya 2014 sudah beda ya. Mungkin Ferdinand atau Zafira Ferdinand yang mau ditambahkan berdasarkan pengalaman, apakah ditanya gitu. Ya, ini ada Kak Ferdinand, ada Kak Ferdinand, halo. Ada Eka juga, ada Eka, ya. Nah, itu silakan. Silahkan. Halo, sorry terlambat. Selamat sore, Kak Ferdinand. Selamat sore. Ya, mungkin dari tadi pertanyaan apa? Mohon maaf. Terkait untuk S2 dalam negeri, apakah interviewnya menggunakan bahasa Inggris? Atau mungkin 50-50 antara bahasa Inggris dan Indonesia? Dan apakah ditanya rencana tesisnya? Oke, untuk pengalaman saya, karena saya itu luar negeri, jadi sudah pasti harus bahasa Inggris. Dan untuk tesis ditanyanya itu tidak terlalu dalam, karena ada beberapa kampus di luar negeri yang tidak, meskipun coursework, tapi tidak ada tesisnya gitu. Tapi ada satu kasus di mana satu interviewer dia izin bahwa dia izin sih, bukan izin, dia request gitu, request apa sih? Dia request untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya ketika interviewernya bertanya menggunakan bahasa Indonesia, ada baiknya kita juga menjawab dengan bahasa Indonesia gitu sih. Untuk ya tadi kalau tidak salah ada yang bilang coursework itu ya. Untuk coursework atau research-nya itu pasti akan ditanya, karena itu berkaitan dengan studi kita nantinya gitu. Jadi memang kalau memang kita kalau kita sudah bilang kalau kita mau coursework, harus punya alasan gitu. Karena nanti mungkin akan ditanya kenapa tidak research atau bagaimana. Karena kalau saya ditanya seperti itu gitu. Mungkin itu saja. Oke, mungkin kakak-kakak awardi yang
hadir pada sore hari ini ada yang menambahkan sebelum sambil menunggu mungkin saya menambahkan ya. Jadi kalau saya dulu tahun 2019 itu ada teman yang interview untuk S2 dalam negeri, itu dia keren banget sih kalau menurut saya. Ini jadi biar saya bocorkan sedikit. Mungkin teman-teman yang S2 dan yang sudah punya rencana tesis ataupun project, teman-teman bisa buat dalam bentuk, dia waktu itu dia sudah bentuk dalam bentuk poster. Jadi kalau menurut saya itu keren banget. Itu akan dilihat sama interview bahwa kita sudah benar-benar prepare. Walaupun nanti itu mungkin tidak akan kita lakukan, tapi at least sekarang tuh kita sudah punya bayangan sampai ke sana apa yang akan kita lakukan ketika kita studi S2. Jadi sebaiknya untuk rencana tesis ini harus sudah teman-teman sudah persiapkan. Dan juga untuk kalau 50% bahasa Inggris bahasa Indonesia, ini kan mengapa itu kan kita ada semua kan dari awal disuruh upload untuk kayak IELTS ataupun TOEFL. Jadi ketika tetap teman-teman persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan dalam bahasa Inggris. Jadi tetap nanti pada saat mock-up interview itu teman-teman tetap sudah berlatih juga. Paling minimal setidaknya kalau memang tidak ditanya dalam bahasa Inggris, tapi kalau bisa hanya perkenalan diri dalam bahasa Inggris, setidaknya sebagai pembuka kan itu sudah menurut saya sudah cukup bagus sih. Kalaupun memang nanti tidak ditanyakan dalam bahasa Inggris, ataupun kalau misalnya nanti tidak ditanyakan dalam bahasa Inggris sama sekali, ya itu berarti keberuntungan teman-teman. Tapi untuk dalam kita menghadapi perang kan pasti kita harus persiapkan sebagai berbagai macam senjata kan. Jadi kalau saran saya tetap dipersiapkan juga, karena ada beberapa interview mungkin yang bertanya dalam bahasa Inggris, setidaknya kita tahu bagaimana bisa menjawab. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak April. Mungkin Kak Erwin atau Kak Parma mau menambahkan jawabannya? Ya, berdasarkan pengalaman saya sih, pada waktu itu ya sama ya kayak Pri tadi sampaikan bahwa kalau pada saat ditanya bahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Kalau pada saat ditanya menggunakan bahasa Indonesia, silakan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi usahakan kalau Anda sudah siap ya. Jadi kayak gitu. Tidak, kalau yang saya dapat sih hampir semua seperti itu. Teman-teman saya juga kalau pas ditanya bahasa Inggris, walaupun yang luar negeri. Jadi kalau pas ditanya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Tanya bahasa Indonesia, ya jawab bahasa Indonesia. Ya itu yang 2021 kemarin ya. Yang gelombang kemarin. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Erwin mau menambahkan? Ya, kalau dari saya justru sebaliknya ya dari teman-teman, saya justru full English gitu. Jadi dari pertama sampai itu semuanya bahkan di luar ekspektasi saya gitu. Karena 2019 kemarin itu justru cuma perkenalan bahasa Inggris dan sisanya bahasa Indonesia. Nah, pada saat yang 2021 ini literally full English, tidak ada bahasa Indonesia sama sekali gitu. Jadi ya itu ya seperti yang tadi Kak April sampaikan bahwa teman-teman harus siapkan memang gitu. Jadi ya semuanya ya depend on the interviewer. Kalau saran saya ya yang ke luar negeri ya dari sekarang banyakin latihan full English aja gitu, karena kalau bahasa Indonesia kan pasti teman-teman bisalah misalnya menjawab dengan ini, tapi kalau bahasa Inggris it's totally different gitu. Itu juga tips yang tadi Kak Parma juga yang kayak saya juga tuh kayak buat list, saya ketik di Word, buat beberapa list pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan pakai bahasa Inggris, dan saya coba jawab sendiri juga jawabannya pakai bahasa Inggris gitu. Saya ketik gitu, jadi just in case kalau pada saat di interview saya bakal ditanya-tanya ini. Jadi ibaratnya riset proposal saya, esai saya itu saya buat dalam bentuk pertanyaan, terus saya jawab lagi sendiri gitu. Dan bahkan termasuk kayak pertanyaan-pertanyaan tentang universitas, pertanyaan-pertanyaan tentang supervisor dan lain-lain, itu juga ditanyakan. Terus kalau pengalaman masalah S2, apakah ditanyakan atau tidak, pengalaman saya waktu interview LPDP 2016 yang waktu S2-nya, itu ditanyakan. Tapi ya sama seperti Ferry sampaikan, tapi secara general, kira-kira kamu bakal melakukan penelitian apa nih? Dan manfaatnya buat apa gitu. Karena memang di essay saya tulis di tesis yang akan saya lakukan adalah tentang ini misalnya kayak. Jadi ya sebenarnya interviewer itu hanya ingin mengkonfirm
ingin mengconvince apakah betul yang kita tulis ini kita yang tulis sendiri atau bukan. Karena terkadang kan pada saat di interview mungkin karena faktor gugup atau gimana, esai yang sudah bagus kita tulis kita tidak bisa sampaikan secara baik pada saat di interview gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Ervin. Mungkin memang benar ya Kak Ervin, jadi mereka itu menanyakan terkait apa yang tertulis di esai kita. Dia cuma mengonfirmasi kembali begitu. Pengalaman saya dulu itu memang bahkan ketika interview itu nangis gitu, karena memang yang ditanyakan apa yang tertulis di esai itu. Jadi sesuatu yang ibaratnya yang kena gitu, ibaratnya ada yang sampai menangis begitu. Pas ini mata itu udah berkaca-kaca gitu. Karena memang yang ditanya itu sesuatu yang sensitif, ibaratnya yang sampai segitu gitu. Jadi pertanyaannya itu apa yang tertulis di esainya kita, di CV-nya kita begitu. Begitu ya Kak. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya dari Syaza Sahana. Nah, selamat sore Kak. Izin bertanya Kak, jika SK dari organisasi tidak ada, apakah boleh menampilkan bentuk kegiatannya saja? Oke, silakan. Kalau saya duluan ya, mungkin ini kalau saya pengalaman, saya tidak ditanyakan. Tapi yang saya ditanyakan adalah apakah hal itu bermanfaat, tidak kontribusi yang sudah saya buat dan sebagainya. Jadi akan lebih ditanyakan langsung apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya akan lebih ditanya gitu. Misalnya saya kan kebetulan dengan Kak Ervin kita buat proyek Kampung Papua. Jadi waktu itu saya tulis di esai dan saya ditanya kegiatan itu seperti apa dan saya ceritakan. Jadi akan lebih ditanya. Kalau saya lebih tanya prakteknya sih. Untuk SK-nya saya waktu itu tidak, tapi saya kurang tahu ya kalau untuk pengalaman Kak Parma sama Kak Ervin gimana. Oke, mungkin Kak Ervin atau Kak Parma menjawab? Atau kita bacakan pertanyaan berikutnya ya? Oke. Nah, ini dari Erik lagi nih. Izin bertanya lagi Kak, untuk bukti pengalaman pernah mengikuti organisasi di kampus, jika datanya sudah tidak ada, misalnya bukti kita pernah menjadi pengurus organisasi tersebut sudah hilang karena sudah lama lulus, kira-kira ada solusinya enggak? Oke. Iya. Kak Parma silakan. Ya, oke. Kalau menurut saya, ya Anda bisa ini ya, kalau kasusnya seperti itu bisa minta lagi, kan ada ini pembina organisasinya, bisa saja surat keterangan pernah mengikuti organisasi tersebut atau pernah mengikuti kegiatan ini pada tahun sekian. Itu kan solusinya, itu salah satu solusi dari saya. Terus yang tadi ya ini bertanya SK organisasi apakah tidak, kalau tidak ada boleh menampilkan bentuk kegiatannya ya silakan, kalau ada foto-fotonya bagus. Kalau bagus lagi kalau punya dua, jadi foto di scan terus dibuat PDF, terus halaman berikutnya tuh tampilan SK-nya. Nah, itu bagus. Maksudnya itu kan buat jaga-jaga ya, saya tidak punya pengalaman minta ditunjukin itu, tapi buat jaga-jaga itu bagus sekali itu kalau sudah ada foto kegiatannya plus SK dan sertifikatnya, langsung dalam bentuk PDF saja. Kalau yang untuk Erik ya itu minta ke pembinanya ya, pembina organisasi tersebut, kan di kampus kan pasti ada pembina organisasi ya, ada pembinanya pas itu minta dibuatkan, atau minimal kalau sudah ada pembina organisasinya juga, misalkan nggak ada ya minimal minta di wakil rektor lah. Kalau macam di kampus itu wakil rektor 3 ya, bidang kemahasiswaan. Kalau sekolah tinggi itu kan pembantu ketua 3 ya, kalau tidak salah. Pokoknya bagian kemahasiswaannya. Ya, itu udah saya. Oke. Mungkin terjawab ya, Mas Erik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Laras. Izin bertanya, Kak, apakah tetap ditanyakan terkait tesis jika bentuk kuliahnya crossword? Kira-kira gimana? Itu Kak Ervin boleh bantu menjawab? Oke, sebenarnya tesis atau tidak tesis tetap yang namanya S2 itu
pasti akan melakukan penelitian. Gitu. Karena kayak contoh di saya di UK ya coursework dan ada penelitiannya juga, ada kalau kita sana bilangnya disertasi, kalau di Indo seperti tesis lah. Sementara kalau teman saya di Australia, memang mereka tidak melakukan full research seperti kita, tapi mereka melakukan mini research. Jadi ya, kalau saran saya teman-teman harus tetap siap dengan, karena nggak mungkin teman-teman di sana hanya kayak bahasanya kayak cuma kuliah tidak melakukan penelitian sama sekali, kan tidak mungkin kan. Sedangkan kita S1 aja ada namanya skripsi kan, apalagi S2 gitu. Jadi tentu ya teman-teman at least ada punya gambaran nih kira-kira nanti mau melakukan penelitian tentang apa, karena kan yang itu harus teman-teman siapkan dari sekarang. Apakah coursework yang nanti teman-teman ikuti itu akan mempersiapkan penelitiannya teman-teman nanti pada saat final project-nya lah ibaratnya. Karena pun kalau tidak ada, pun itu coursework atau itu ibaratnya mini tesis, tapi itu suatu penelitian. Nah, penelitian itu yang kira-kira yang dari sekarang teman-teman, walaupun tidak berbentuk proposal untuk yang S2, at least teman-teman punya gambaran dan nanti kira-kira metodologinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kurang lebih seperti itulah. Daripada teman-teman tidak ada gambaran sama sekali ketika ditanya, oh saya belum tahu nih kira-kira mau melakukan penelitian tentang apa, itu sudah sangat menunjukkan bahwa ketidaksiapannya teman-teman, karena ini kan mau S2 ini, ibaratnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Saya tambahkan ya Mbak Sri. Jadi sangat diharapkan ya teman-teman. Kalau kita pengalaman dulu 2019 itu kayak tadi Kak Ervin juga bilang, jadi banyak memang yang lulus sampai di tahap SBK, tapi kemudian banyak yang gugur juga di tahap wawancara. Itu mungkin bisa jadi karena kurangnya persiapan juga. Jadi kalau saya mau bilang kayaknya ini wawancara juga termasuk yang berat ya Kak Ervin ya. Jadi ini sangat betul sekali, karena saya juga lolos waktu wawancara 2019. Iya, kita 50% yang lulus, 50% tidak. Jadi memang ini benar-benar pertandingan sebenarnya di wawancara. Jadi sangat diharapkan teman-teman bisa menyiapkan sedetail mungkin apa yang bisa disiapkan. Kita lebih baik persiapan yang matang dibanding tidak ada persiapan sama sekali kan. Walaupun nanti pada saat perang, pada saat wawancara ternyata tidak seperti yang kita harapkan. It's okay, yang penting kita sudah punya persiapan. Kayak gitu. Baratnya kalau mau perang itu pelurunya udah siap semua. Iya, kalaupun nggak dipakai ya nggak apa-apa kan, nggak rugi kan, bisa disimpan lagi ya. Jadi sedetail-detail apalagi kayak coursework, kayak tesis itu sangat-sangat penting. Bahkan mungkin kayak tadi sudah disampaikan juga sama Kak Ervin, bahkan tentang mata kuliah apa yang akan diambil pun itu kalau bisa sudah teman-teman juga tahu. Apakah nanti saya ada praktek, apakah nanti saya mata kuliah apa yang akan saya ambil dan sebagainya, itu harus sudah bisa disiapkan juga sih. Itu saja sih. Terima kasih. Ya. Oke, ini di kolom chat ada satu pertanyaan lagi. Ini kita sudah 1,5 jam bersama ini. Ini pertanyaan terakhir. Nah, dari Nur Laila, izin bertanya Kak, apakah tahap 1 kemarin ada pertanyaan terkait hubungan antara negara yang kita tuju dengan Indonesia. Selain itu, apakah kita perlu mengetahui bahasa dan budaya negara tersebut? Misal, nanti diminta perkenalan dalam bahasa negara tersebut. Selain itu, branding diri juga kemarin adalah yang ditanya, Kak. Begitu. Silakan. Oke, mungkin saya bisa tambahkan ya. Ya, misalnya kayak teman-teman yang ingin kuliah ke negara-negara yang ibaratnya bukan English speaking country, kalau misalnya kayak Australia, UK, New Zealand, Amerika, ya pasti tentunya bahasa Inggris. Kalau misalnya kayak Jepang, Korea dan segala macam, tentunya kesiapannya teman-teman itu akan jauh lebih baik. Misalnya kayak teman saya waktu itu mau ke Jepang gitu. Ya waktu pada saat di interview ya dia sudah menunjukkan dengan misalnya kayak dia mengikut kursus basic bahasa Jepang segala macam. Nah itu, dan dia mengikuti kayak macam ada kayak ibaratnya virtual kelasnya atau virtual session dari kampusnya gitu. Itu menunjukkan tentang kesiapannya teman-teman gitu.
Karena mungkin nanti Kak Parma juga mungkin bisa tambahkan, karena Kak Parma yang nanti mau ke Jepang ini. Nah, kalau menurut saya tentu at least teman-teman harus sudah siapkan lah, ya just in case kalau ditanya tentang budaya dan bahasa, karena pasti teman-teman yang kuliah di non English speaking country tantangannya pasti mungkin lebih berat atau besar dibandingkan kita yang di English speaking country gitu. Mungkin itu saya di sini, jadi betul-betul harus ada kesiapan sih. Kak Parma mungkin mau tambahkan? Ya, silakan. Ya, makasih. Berdasarkan pengalaman saya ya, jadi teman-teman mempersiapkan saja. Kalau saya tanya ini, berarti Anda harus mempelajari ya. Kayak saya dulu ya pelajari kenapa pilih Jepang, kenapa sih? Anda harus punya alasan, gitu ya. Anda harus punya alasan, dan kalau dibilang negara yang tujuh ada kaitannya dengan Indonesia, sudah pasti. Hampir semua negara yang tujuh itu pasti punya hubungan diplomatik dengan Indonesia ya. Coba Anda lihat semua listnya itu, tidak ada yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ya, jadi hampir semua kampus itu pasti negara-negara yang sudah punya hubungan diplomatik. Jadi pertanyaan saya rasa sudah terjawab ya. Jadi yang pertanyaan terkait dengan negara kita tuju itu hubungannya ya. Cuma nanti Anda menjelaskannya saja kenapa sampai milih. Misalkan kalau saya kenapa sampai milih Jepang misalkan. Terus apa sih? Itu harus punya alasan. Terus usahakan kaitkan dengan bidang Anda ya, bidang minat Anda maksud saya. Terus bahasa ya itu juga, karena kalau misalkan mau ke Jepang ya, kalau bisa ada waktu untuk belajar bahasa Jepang dari sekarang, silakan belajar, ambil yang basic misalkan kayak gitu, atau kan banyak, atau mau belajar atau tidak, kalau bisa, kalau mampu ya, hasilnya ada kan YouTube banyak tuh belajar basic ya, untuk basic saja ada, tapi lebih bagus lagi kalau ambil virtual kelasnya ya, untuk kursus dasar kayak gitu. Cuman dalam kasus saya memang tidak ditanya untuk mendemokan kemampuan ini ya, bahasa pada waktu itu, maksudnya terutama bahasa Jepang. Ya, jadi ya kasus per kasus sih. Saya tidak tahu, mungkin orang lain mungkin saja ditanya. Jadi tergantung interviewnya ya. Cuma ya teman-teman siap-siap saja. Tapi umum lah, maksudnya pasti bahasa internasional lah pada waktu di wawancara itu pasti ya English lah. Kayak gitu yang tadi bilang Erpin, English, pasti English. Itu sudah dasar sekali ya. Jadi jangan takut bahwa nanti ntar ditanya bahasa Prancis, atau mungkin mau pergi sekolah di Italia ditanya bahasa Italia, enggak. Yakinlah basicnya English ya, kayak gitu. Cuma ya itu mempersiapkan saja kenapa pilih negara misalkan Italia, atau kenapa pilih Rusia misalkan. Itu Anda sudah harus paham itu. Sampai karakteristik kampus yang Anda mau masuk ini, prodi Anda itu sampai profesornya punya prestasi itu Anda harus, kalau bisa Anda tahu, telusuri ya, kayak gitu. Nah, supaya betul-betul interview itu yakin bahwa oh ya ini orang ini memang sudah paham ini, bahkan dia tahu kompeten dari profesornya, dan dia tidak salah pilih gitu. Tapi saya yakin kayak gitu. Jadi yang pengalaman saya sangat yakin karena riset saya itu nyambung gitu dengan kemampuan profesor saya gitu kan, sebidang. Pasti kan teman-teman nanti cari yang sebidang ya, kayak gitu. Untuk jadi kalau terutama yang S3 pasti cari promotor yang sebidang dengan dia. Oke, kayak gitu. Apalagi kalau sudah punya surat dari promotornya, wah udah bagus tuh. Tinggal Anda selangkah lebih maju toh. Kayak gitu. Itu sharing saya ya. Terus apa tuh? Ada di bawah lagi ya? Nyambung saja ya. Ini kan baru masuk teknis ya. Dari Triani terkait jika ada kondisi hilang sinyal atau masalah teknis pada berangkat saat wawancara secara online. Oke, kalau yang ini saya lupa kasih tahu tadi. Ini kan ya teknis ya. Ini kan salah satu teknis. Jadi saran saya nih, ini saran ya, teman-teman. Karena sudah tahu di tempat Anda itu sinyal tidak bagus, cari sinyal tempat yang bagus. Ya, minim-minim, ya ini ya, saya tidak paksa, tapi minim-minim kau sewa hotel 1 malam. Kalau memang cari hotel yang sinyalnya bagus. Betul, serius nih. Ini cuma 1 langkah lagi ini. Selangkah lagi kau dapat beasiswa. Jadi ya korban-korban sedikit lah. Ya, ini banyak yang ngeluh. Karena pernah waktu
ada wawancara waktu saya ikut webinar tentang LPDP, waktu saya jadi pesertanya juga, terutama di kita dari afirmasi ini tidak mau korban-korban sedikit, korban-korban lah, ya. Belajar, berusaha dulu. Nah, itu keluhannya mereka itu bahwa terutama daerah afirmasi itu paling tidak mau keluar sedikit. Jadi ya usahakan keluarlah benefitnya sedikit lah, dananya ya 1 malam lah, kau bermalam di situ, kau cari. Jadi untuk ya betul ya ini sekolah kita lucu, tapi teknis-teknis seperti ini ya, karena kita tahu tidak bisa disalahkan itu, panitia tidak bisa disalahkan. Jadi kau sudah siap. Ya, saya juga sudah yakin karena ingat ya waktu saya ingat bahwa waktu min 1H itu karena saya dapat jadwal itu jam 11. Jadi saya simulasikan memang saya online itu jam 11. Bagaimana jaringan pada waktu itu di rumah saya. Dan syukurnya pada waktu itu hari libur anak sekolah libur kan kalau tidak salah. Jadi ya trafficnya bagus, aman dan tidak mati lampu. Saya juga takut mati lampu. Nah, itu kan jangan bilang signal saja, mati lampu. Kita di daerah afirmasi itu susah loh, mati lampu. Makanya kalau saya sih, ya Ade, kau sewa hotel dulu. Cari internet kencang, listrik mantap. Iya, begitu kalau saran saya daripada nanti cuma kendala teknis ini, ya apa yang kita perjuangkan runtuh toh. Iya, ibarat apa? Pepatah itu. Iya, akibat nilai setitik, maka rusak susu sebelanga toh. Nah, kayak gitu ya. Oke, Ade. Sip. Oke, terima kasih Kak Parma, Kak Ervin, Kak April. Mbak Sri, aku boleh nambah sedikit tidak yang terkait branding? Silakan Kak April. Jadi tadi di sini kan ada nih pertanyaan dari Nur Laila ya terkait branding diri. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya juga branding diri itu perlu. Jadi kita perlu tahu kekurangan kita, kelebihan kita, yang terutama kelebihan kita ya, yang bisa kita tawarkan ke LPDP untuk bagaimana kita bisa berkontribusi balik lagi ke ketika kita menyelesaikan studi. Jadi ini branding diri kita bisa kita kaitkan nanti juga dengan kita kasih benang merah antara kelebihan kita dengan studi yang kita ambil dan nanti kontribusinya seperti apa. Cuma pada saat ketika nanti ditanya tentang branding diri, ini kita perlu hati-hati. Kadang kita overconfidence juga ya. Jadi di sini nih yang perlu branding diri boleh, tapi jangan juga terlalu overconfidence dan akhirnya kayak terlalu. Kalau menurut saya tuh kayak gini. Kita boleh menjual diri atau branding diri, tapi bagaimana kita menjual diri kita itu dengan touch the heart. Jadi bukan yang sampai yang kayak oke, saya tuh punya kelebihan ini, saya nanti bisa gini. Jadi tidak. Jadi nanti itu makanya nanti perlunya di mock-up interview bagaimana teman-teman bisa melatih hal itu dan juga itu nanti in case saja nih teman-teman bisa persiapkan kenapa sih persiapan pertanyaan mungkin apa sih kenapa saya harus memilih kamu untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Itu teman-teman perlu juga mungkin persiapan pertanyaan itu. Apa sih yang teman-teman bisa tawarkan? Dan itu kan akan yang menjadi keunikan dari teman-teman dan ya bisa menjadi salah satu poin juga mungkin ya. Tapi itu nanti itu hanya in case saja dan hanya persiapan saja sih. Kalau saran saya, jadi teman-teman bisa menyiapkan hal-hal seperti itu yang terkait tadi branding diri itu ya. Oke, makasih Mbak Rizky. Oke, ini pertanyaan masih ada Kak April. Ini dari Raya. Di dalam esai saya ada menulis tentang keinginan saya untuk menjadi leader di perusahaan saya bekerja. Tetapi bulan ini saya masuk dalam daftar karyawan-karyawan yang terkena surplus efek COVID-19. Nah, jadi per November sudah tidak bekerja. Apa saya harus mengatakan ketika wawancara nanti? Oke, saya dulu ya, nanti bisa ditambahkan sama Kak Ervin sama Kak Parma. Kalau saya, kejujuran itu perlu, jadi tetap perlu diinfokan terkait situasi kita saat ini. Nah, di leader di sini kan tidak hanya di perusahaan yang saat ini juga. Ketika misalnya nih Mbak Raya sudah lanjut studi dan pulang, kan akan juga bisa menjadi leader di perusahaan migas lainnya, walaupun tidak di sini. Jadi tetap saja dikatakan. Nah, juga ada pengalaman teman saya kemarin itu dia interview sampai nangis. Saya juga kurang tahu apa yang ditanyakan, tapi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai sensitif dan kita harus nangis, kita harus emosional, it's okay. Jadi kalau menurut saya itu nggak apa-apa kalau memang sampai hal itu harus terjadi kayak gitu sih. Itu mungkin dari saya dulu Mbak Sri, nanti bisa ditambah sama Kak Ervin.
Iya, boleh silakan Kak Ervin mungkin bantu menjawab. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh April. Jadi yang namanya kejujuran itu penting ya. Jadi ya misalnya pada saat mendaftar LPDP teman-teman bekerja di perusahaan A, tetapi pada saat sudah interview mungkin teman-teman sudah berhenti atau apa pun nanti ditanyakan, teman-teman ya sampaikan apa adanya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan kenapa misalnya sudah tidak bekerja, alasannya kenapa. Tetapi teman-teman jangan hanya ibaratnya saya sudah tidak bekerja kayak macam terlepas dan kayak macam hopeless gitu. Tentu teman-teman harus ibaratnya yang tadi April bilang bahwa ada problem solution, kira-kira apa rencana ke depannya gitu. Jangan kayak, karena kalau misalnya teman-teman bilang sekarang cuma tidak ada kegiatan atau gimana, itu terkesan bahwa teman-teman bukan apa ya, tidak menunjukkan apa ya leadership-nya atau kesiapannya teman-teman. Karena kan nanti pada saat kuliah atau pada saat nantinya pencarian kampus, pendaftaran kampus itu kan teman-teman yang berusaha sendiri. LPDP ibaratnya tidak membantu, LPDP mungkin hanya memfasilitasi gitu. Jadi ya teman-teman yang berusaha sendiri gitu. Jadi ya intinya menurut saya jawaban-jawaban itu harus jujur dan teman-teman harus bisa menyampaikan apa adanya dan tanpa ibaratnya terlalu berlebihan yang tadi April sampaikan, dan jangan boleh kita ibaratnya menjual diri atau menunjukkan kemampuan kita, tapi jangan terlalu overconfident. Jadi ya being humble lah gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke, mungkin Kak Parma ada bantu menjawab? Ya, kalau saya melihat dari jawabannya April sama Ervin ini ya sudah untuk yang itu ya, masalah karyawan tadi yang terkena efek COVID itu ya. Sudah saya setuju dengan pernyataan dari Ervin sama April ya. Teman-teman nanti kalau cuma saya menambahkan bahwa teman-teman harus jujur ya dalam menjawab, karena sebenarnya wawancara itu tujuannya cuma mengecek lagi sebenarnya apa yang isi Anda sudah pernah isi di ringkasan formulir Anda. Jadi kejujuran itu yang sangat penting, jadi harus jawab dengan jujur. Terus selanjutnya Anda harus menunjukkan dedikasi Anda terhadap daerah Anda ya. Jadi ada kata berjanji. Ya, saya selalu pada waktu ini ya, misalkan kalau Anda nanti pada saat Anda diwawancara ya, pada saat ini nyatakan bahwa memang Anda betul-betul ingin kembali ke daerah afirmasi. Karena saya lihat rata-rata mungkin teman-teman sini daftarnya afirmasi, jadi misalkan untuk berharap Anda bisa berusaha untuk nanti menjawab bahwa Anda berjanji untuk kembali mengabdi di daerah afirmasi. Ya, itu salah satu bentuk dedikasi Anda terhadap daerah ini ya, tempat Anda bekerja. Terus ada itu yang wawancara ya, kalau untuk yang Paradika ya, yang untuk pewawancara itu ya relatif ya, ada yang 2, ada yang 3. Nah, yang setahu saya sama seperti mungkin adik-adik sudah lihat di grup-grup, kalau gabung kan pasti ada sudah sharing pengalaman ya, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 pewawancara. Terus mekanismenya apa? Dia nanti ada di buku, nanti dikirimkan panduannya, nanti itu Anda standby 1 jam sebelumnya. Jadi Anda online saja, connect aja, tunggu aja nanti mereka yang nambahin Anda ke room. Setelah habis wawancara paling dia suruh Anda leave deh. Sudah selesai. Ya. Tertib kok, aman. Pokoknya kayak gitu. Jadi tinggal keluar, paling dia cuma ingatin jangan lupa ya isi apa tadi kuesioner, karena nanti Anda akan diminta untuk isi kuesioner itu. Mungkin sebagai bentuk daftar hadir mungkin. Ya salah satu bentuk daftar hadir. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Parma. Mungkin pertanyaannya udah habis, Kak. Apa kita buka pertanyaan lagi atau cukup ya? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan langsung aja, Mbak, yang Oke, ya, pertanyaan langsung ya. Teman-teman semua boleh untuk bertanya langsung, boleh silakan. Mungkin ya, angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan. ada Nur Laila sama Taufik, Mbak.
Ya, ada Nur Laila, Taufik. Ya, siapa yang di luar nih? Tadi Nur Laila kalau nggak salah. Laila. Ya boleh, silakan Nur Laila. Ya, selamat sudah mau malam. Kakak-kakak, saya ingin bertanya terkait tadi sih pernyataan dari Pak Parman kan ada yang menyatakan bahwa setelah kita menyampaikan sesuatu, alangkah baiknya kan kita menyatakan diri akan kembali ke daerah afirmasi. Nah, kira-kira tuh bisa kasih contoh nggak sih maksudnya pernyataan seperti apa? Nah, terus gini, kan saya itu fresh graduate dan juga itu saya posisinya itu dari SMA itu sudah nggak di daerah afirmasi, di daerah Sorong. Nah, kira-kira tuh saya boleh nggak sih menjelaskan kontribusi saya yang pernah saya lakukan tuh bukan di daerah afirmasi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Nur Laila. Boleh mungkin Kak April, Pak Rumah, atau Kak Ervin? Atau Kak Ferdinand? Oke, saya tambahkan sebelum Kak Parma nanti bisa tambahkan. Gini ya, ini berdasarkan pengalaman saya aja. Ibaratnya kontribusi itu sebenarnya bisa dilakukan di mana saja gitu. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa pada saat teman-teman yang mendaftar beasiswa afirmasi kan kita ada yang namanya yang harus diupload itu kan pasti kayak kita tanda tangan dan dimaterai kan untuk harus kembali ke daerah afirmasi kan. Nah, pengalaman saya kenapa saya tidak lolos waktu 2019 menurut saya karena riset proposal S3 saya itu bukan meng-highlight tentang afirmasi gitu. Itu pengalaman saya nggak bisa bilang itu tidak, tapi ternyata pada saat 2021 saya kemarin tuh ditanyakan kenapa menurut Anda tidak lolos di tahun 2021 ya. Saya bilang bahwa menurut saya karena riset proposal saya yang saya highlight itu bukan tentang afirmasi, sedangkan saya mendaftar beasiswa afirmasi. Jadi saya harus meng-highlight afirmasi. Tapi kalau saran saya Nur Laila walaupun mungkin sekarang Nur Laila tidak berada di daerah afirmasi, tapi tentunya harus menunjukkan komitmennya Nur Laila bahwa nantinya akan kembali ke daerah afirmasi karena kita kan mendaftar beasiswa afirmasi gitu. Jadi ya karena menurut hemat saya kenapa LPDP ingin membuat beasiswa ini karena dia ingin menyertakan SDM yang di wilayah afirmasi gitu kan. Jadi ya tentunya ya kita harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi ya walaupun kontribusi yang telah Nur Laila perbuat tidak di daerah afirmasi, tapi itu juga merupakan suatu kontribusi. Tapi mungkin nanti selanjutnya kontribusi yang setelah studi menyatakan bahwa akan kembali ke wilayah afirmasi itu menjadi hal yang menjadi nilai jual. Yang penting apa yang Nur Laila tulis pada saat daftar LPDP di esainya harus sesuai dengan apa yang Nur Laila sampaikan. Jangan takutnya bilangnya di esai akan melakukan kontribusi A, ternyata pada saat interview bilangnya akan melakukan kontribusi B. Jadi nggak ada benang merahnya, nggak ada apa ya, jadinya kita nggak konsisten. Jadi menurut saya itu harus diperhatikan sih. Itu aja mungkin. Oke, Kak Parma bantu menambahkan atau ya, Kak April? Oke, Kak Parma duluan atau? Ya, oke, saya dulu ya. Kalau dari saya ya tadi sudah sama seperti Ervin bilang ya bahwa kejujuran ya untuk ini karena apalagi sekarang ya adik kan sudah sampai di ini ya sudah bukan lagi tidak bekerja di daerah afirmasi tapi bagaimana komitmen adik itu bisa ini ya bisa disampaikan bahwa berjanji bahwa setelah selesai itu kembali ke daerah afirmasi apalagi kan sudah buat pernyataan itu. Iya. Buat pernyataan ada materai lagi akan kembali ke daerah afirmasi. Nah itu bentuk komitmen adik untuk ini ya karena kan sebenarnya beasiswa ini khusus buat penduduk di daerah afirmasi jadi memang pemerataan ya tadi yang bilang Ervin pemerataan sehingga harus setelah selesai kembali ke daerah afirmasi itu yang nanti bisa disampaikan di pada saat wawancara ya termasuk nggak apa-apa pada waktu yang kontribusi yang pernah berkontribusi tapi bukan di daerah afirmasi ya sampaikan saja nggak apa-apa itu kan mereka juga mau lihat kansnya Anda ya maksudnya bahwa si calon awardi ini
punya kegiatan apa saja sih, di bentuk kegiatan sosial apa saja sih, kan tidak harus di daerah afirmasi, tapi karena Anda sekarang berpenduduk ya, penduduk afirmasi, terus ya mungkin karena Anda nomaden ya, pindah-pindah, tapi akhirnya Anda selesainya juga SD, SMP, SMA di bahkan sampai fresh graduate di Papua misalkan ya, saya rasa Anda bisa menampilkan, dan itu lagi kembali lagi Anda karena ada ikut beasiswa afirmasi ya, saya berharap Anda bisa kembali lah ke daerah tempat Anda yang dulu ya, di daerah afirmasi. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan sama Aprilia. Oke, saya tambahkan sedikit saja ya. Jadi yang sudah disampaikan Kak Parma sama Kak Irvin benar. Dan kita perlu ingat kalau nanti di saat teman-teman sudah lulus dan teman-teman sudah mau melanjutkan studi, itu nanti ada kita disuruh buat surat pernyataan penerima beasiswa. Surat perjanjian penerima beasiswa. Di situ akan ditulis bahwa kita akan kembali mengabdi ke daerah kita, ke afirmasi. Jadi itu memang wajib ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak mungkin kan kita sekarang ini dari berbagai macam background yang berbeda ya. Mungkin kalau kayak kesehatan, kayak pendidikan, kita tuh akan dapat pekerjaan dengan gampang di daerah afirmasi. Tapi bagi yang teman-teman yang lain, ada contoh satu teman saya, dia di bagian Telkom, pokoknya IT kayak gitu, itu kan agak susah ya untuk pekerjaan di daerah afirmasi. Jadi kalau memang teman-teman nanti lihat peluang kerjanya memang mungkin tidak ada di daerah afirmasi, tapi setidaknya teman-teman bisa buat satu rancangan project atau komunitas yang tetap ada di situ adalah bentuk kontribusi teman-teman di daerah afirmasi. Kalau itu mungkin bisa menjadi satu pertimbangan, ya itu saran saja, tapi itu akan kembali lagi terkait penilaian dari interview. Tapi kalau saya mau bisa memberi saran, kalau memang teman-teman ternyata pekerjaannya tidak ada di daerah afirmasi dan teman-teman tidak bisa kembali, setidaknya ada satu bentuk proyek sosial yang teman-teman bisa lakukan sebagai bentuk kontribusi di daerah afirmasi. Itu saja sih saran saya. Ya, terima kasih Kak April. Mungkin sedikit menambahkan ya Kak April, memang benar. Karena saya dulunya kan bukan dari afirmasi ya, saya dari Sumatera begitu. Nah dulu itu, walaupun sekarang ternyata akhirnya bekerja itu bukan di daerah tempat asal begitu. Jadi di esai itu dulu menulisnya memang untuk berkontribusi ke daerah kembali begitu. Memang itu salah satu menjadi pertimbangan yang seperti Kak April sampaikan tadi gitu. Walaupun yang pada akhirnya kita nggak bakalan kerja di sini kalau seandainya memang nggak ada peluang begitu. Tetapi setidaknya bisa menjadi sesuatu pertimbangan lah begitu. Oke, mungkin ada satu lagi nih dari Taufik Rifai. Boleh? Taufik, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ilmunya. Izin bertanya, ini pertanyaan saya terkait jumlah alokasi untuk calon penerima beasiswa afirmasi tiap tahunnya kira-kira berapa, dan untuk tahap sekarang ini sudah tersaring berapa, dan di tahap pertama kemarin sudah keterima berapa, untuk kemudian menganalisasi kemungkinan kita keterimanya berapa persen, seperti itu. Terima kasih. Mungkin. Oke, mungkin ini pertanyaannya peluang keterimanya, Kak. Itu, Pak. Oke. Boleh Kak April, Kak Parma, atau yang lain? Kak Ferdinand ini juga ada. Oh iya, silakan. Iya, kalau apa ya, mungkin nanti Kak Parma atau ini bisa tambahkan. Jadi kalau LPDP sebenarnya tidak mempunyai kuota ya. LPDP itu tidak pernah kayak membatasi berapa persen yang afirmasi atau berapa persen yang non afirmasi. Selama teman-teman layak dan memang pantas menjadi awardi, insya Allah bakal keterima gitu. Jadi ya ibaratnya kita ya memantaskan diri aja gitu. Tapi kalau boleh share, ini kemarin baru dapat apa kayak macam informasi dari LPDP yang apa dari pihak LPDP. Ini saya lihat kalau sampai tahap akhir, kalau dari afirmasi apa namanya yang daftar itu ada sekitar 1.281, tapi yang akhirnya
menjadi awardee itu cuma 122. Ini saya lihat dari slide LPDP teman saya yang screenshot. Jadi ya bayangkan di 1281 sampai akhirnya disaring menjadi 122. Sementara kalau yang targeted yang daftar 1935 akhirnya yang diterima itu cuma 150. Gitu. Kalau yang umum itu dari 3.963 sampai akhirnya menjadi awardee itu menjadi 434. Tapi LPDP tidak pernah kayak menstandarkan berapa atau kuota berapa. Jadi ya selama teman-teman merasa diri layak atau merasa teman-teman kompeten, ya saya rasa teman-teman bakal menjadi the next award LPDP. Itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin Kak April? Saya tambahkan sih, jadi saya setuju dengan Kak Ervin juga. Jadi memang setahu saya juga sampai saat ini tuh tidak ada kuota harus misalnya 500 orang dari afirmasi, jadi nggak ada. Jadi yang memang yang kita harus penuhi adalah standar dari LPDP. Jadi LPDP itu punya standar. Jadi tadi mungkin saran teman-teman nanti bisa buka apa sih itu visi misi LPDP, kemudian apa sih apa tuh ya Pin yang 8 itu yang profesional, integritas, ya pilar-pilar LPDP. Coba teman-teman, kalau saya saran bisa dipelajari. Jadi teman-teman bisa paham apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh LPDP dan teman-teman bisa relate-kan itu dengan kelebihan teman-teman dan itu teman-teman hadirkan pada saat wawancara. Mungkin itu saja sih yang bisa saya kasih sedikit tips dan trik terkait itu. Jadi tidak ada kuota ya, ini memang soal apa? Kalau teman-teman memang memenuhi syarat dari LPDP, maka teman-teman lulus walaupun kuotanya mungkin kelebihan. Tapi kalau memang teman-teman tidak memenuhi dan ternyata kuotanya pun kurang, memang tidak akan lulus. Jadi memang mereka tuh mencari karakter-karakter yang bisa memenuhi apa sih standarnya, ada standar LPDP kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, mungkin terjawab ya Kak? Atau Kak Parma mau menambahkan? Ya, kalau yang saya tambahkan ya cuma itu, bahwa saya cuma meyakinkan bahwa tiada kuota di LPDP ya. Ini tergantung kompetensi Anda ya. Mereka nilai kan kompetensi Anda. Jadi Anda lihat tadi kan yang dibilang Erpin ada sekian ribu cuma sekian. Nah, tapi tidak ada kuota bilang untuk afirmasi berapa. Selama Anda mampu, misalkan afirmasi bisa banyak yang tercover ya, mereka akan mengcover semua itu. Tidak seperti beasiswa yang lain. Makanya kalau yang beasiswa lain kan Indonesia kan dapat, ya saya tidak sebut nama beasiswanya, yang jelas kan mereka punya kuota ya, tiap negara itu punya kuota. Untuk Indonesia dan biasanya untuk Papua Barat itu dapat berapa. Tapi kalau untuk afirmasi tidak ada ini. Yang Anda mampu dan Anda layak masuk ini ya Anda tercover. Mau jumlahnya berapa? Tadi kan Anda sebut itu berapa jumlah yang Ervin sebut itu afirmasi ada sekian, berarti kan mereka sanggup gitu mengcover sekian. Jadi tidak ada batasan. Oke, terima kasih Kak Parma. Jadi sebenarnya Allah itu memilih orang yang pantas sebenarnya. Jadi sama LPDP itu juga memilih orang, bukan orang orang itu pintar gitu. Karena banyak orang yang nggak terlalu pintar juga lolos gitu, tetapi orang yang pantas gitu. Oh, karena orang itu miskin, tidak juga gitu. Bahkan ada orang yang kaya juga lolos gitu. Jadi LPDP itu memilih orang yang pantas dan memang betul-betul pantas ya. Kita persiapkan kalau kita itu pantas diterima di LPDP begitu. Begitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, mungkin cukup ya, kita sudah 2 jam bersama. Kita udah dari jam 4 tadi ya, sekarang udah mau jam 6. Udah jam 6 kurang 10 menit, 15 menit. Atau masih ada pertanyaan, boleh? Atau kalau tidak kita tutup ya, Kak? Gimana, Kak? Sudah cukup kali ya. Sudah cukup ya, udah mau 2 jam. Iya. Oke. Kita sudah bersama 2 jam. 2 jam kita bersama. Mungkin saya selaku moderator, kita juga selaku awardee dan juga teman-teman yang sama-sama bertugas
berjuang mencari beasiswa. Jika ada salah penyampaian, salah kata, saya selaku moderator mohon maaf. Terakhir, apakah ada penyampaian dari Kak Erpin mungkin? Ya, closing statement aja, mungkin nanti April atau Kak Parma juga bisa tambahkan. Yang penting kalau dari saya, yang dari sekarang teman-teman persiapkan sebaik-baiknya, perbanyakkan mock up interview gitu. Jadi esai-esai yang teman-teman sudah tulis, tolong dibaca lagi, buat pertanyaan dan coba jawab sendiri, coba bagaimana berbicara di depan kamera, atau seperti ya lihat tips-tips interview yang telah di-share oleh Awardi melalui YouTube atau blog-blog yang mereka telah bagikan. Saya rasa ada banyak sekali mungkin, dan teman-teman juga bisa gabung kayak sekarang banyak sekali Awardi yang membuat grup Telegram, dan saya juga kemarin kayak gabung di Discord yang tiap malam tuh mereka pada latihan-latihan interview ya. Teman-teman juga mungkin bisa bergabung di situ di Discord yang nantinya mungkin teman-teman bisa latihan interview. Dan kalau saya sih persiapkan sedari dan persiapan itu sedetail mungkin gitu. Jadi ya pilihannya teman-teman betul-betul harus dimatangkan dan di depan interviewer menunjukkan bahwa memang teman-teman pantas dan siap untuk kuliah atau lanjut studi. Itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin itu tambahan terakhir dari Kak Erpin ya. Mungkin cukup untuk sesi kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mungkin terakhir menutup dengan doa ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibatan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amalan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mungkin undur diri dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada sore hari ini. Dan ada beberapa hal yang untuk sesi selanjutnya ya Kak Erpin di kolom chat juga sudah ada, nanti silahkan bergabung. Iya, teman-teman nanti bisa mengisi daftar hadirnya di yang saya sudah bagikan di kolom chat. Kolom chat, iya. Baik, itu aja Mbak. Ya, terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semangat berjuang. Terima kasih April. Semangat. Semoga semuanya ketemu. Berjuang semua. Semoga lancar ya. Amin. Ya, pertama teman-teman saya nih yang S3 nih. Ya. Semangat ya. Amin. Banyak nih ada di room ini, banyak Bapak Ibu dosen ini. Kebetulan ada. Iya. Semangat ya. Kita segera bergabung. Yes. Ya. Terima kasih kakak-kakak. Selamat sore. Selamat sore.